Bisa dibayangkan Pak Menteri, kita semua ini berasal dan dididik oleh guru-guru kita. Kita tidak ada di ruangan ini, kita tidak menjadi apa-apa kalau tidak melalui seorang guru, ya. Dari orang keluarga kita berjalan, kita mendapatkan akhlak. Dari guru pun kita mendapat tutur akhlak dari mereka. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang digagas oleh Pak Menteri selama ini tentu menjadi mitra kami, menjadi tanggung jawab kami bersama untuk memantau gerak dan langkah sebagai mitra tentunya. Sekarang kita masuk pada Merdeka Belajar episode 23. Kaitannya dengan buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Dengan ini mencetak buku sebanyak 15 juta eksemplar yang diberikan untuk 20.000 PAUD dan SD yang paling membutuhkan. Kami berada di daerah 3T, 12 kabupaten, 1 provinsi. Peringkat kami ya untuk pendidikan 6 dari bawah. Ini sungguh memukul. Memukul artinya menampar muka kami semua di Sulawesi Tengah. Dengan ini, kami ingin tahu di daerah-daerah mana yang diturunkan buku-buku itu. Ya, kabupaten mana, sehingga kami bisa pantau, karena selama ini juga kami bermitra dengan Kementerian, dengan Perpustakaan Nasional mengusulkan daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan, meskipun katanya untuk dana pengiriman kami tanggung siap, karena memang kami melihat daerah-daerah kami sangat membutuhkan untuk peningkatan literasi. Sehingga hari ini dengan yang disampaikan Pak Menteri 15 juta buku untuk SD dan untuk PAUD dan SD, satu berita yang sangat menggembirakan hari ini bagi kami, episode 23. Oleh dan sebab itu kami ingin tahu kabupaten mana di provinsi Sulawesi Tengah itu. Karena saya bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di sana. Yang kedua, apakah penyebaran buku itu dilakukan Kemendikbud berdasarkan pada tingkat rendah? Kalau dibilang tingkat rendah literasi, tadi Pak Menteri menyampaikan sama rata semua. Seharusnya, seyogianya itu diprioritaskan untuk daerah yang paling terendah. Kenapa? Sehingga tidak terjadi ketimpangan di Indonesia ini. Jangan ada pendidikan yang lebih tinggi dan ada pendidikan yang lebih anjlok. Jadi terlalu naif artinya. Kemudian dalam pencetakan buku tema apa saja yang tercantum. Ini perlu kita ketahui. Kalau perlu sebetulnya Pak Menteri membawa contoh buku-buku itu ke kami. Sehingga kami bisa melihat itu. Apakah buku-buku itu memang tidak ada ajaran-ajaran yang menyimpang di dalamnya. Pada era digital saat ini, apakah Kemendikbud juga membuat buku untuk peningkatan literasi ini dalam bentuk buku digital yang memudahkan bagi sekolah yang memang sudah memiliki akses internet dan fasilitas memadai. Pak Menteri yang kami hormati, baru-baru ini saat masa reses kami kedatangan tamu. Tamu ini sungguh dramatis ya. Yang kalau di episode ini mereka itu melankolis. Mereka itu betul-betul yang sangat terintih. Ya, kalau karena namanya episode kan macam-macam ya. Kalau kayak perfilman ada peran antagonis, melankolis, protagonis. Ya, mereka ini orang-orang yang sudah mendapatkan mimpi besar. Datang dan mereka dengan perwakilan 30 provinsi di Indonesia. Mereka tidur di masjid, mereka naik kereta, berbagai macam cara, bahkan ada 2 hari tidak makan. Kebetulan saya yang menjumpai mereka, bertemu dan bertatap muka mereka, melihat air mata tetesan yang mereka jatuhkan. Dan saat mereka makan, mereka katakan, "Bu, saya baru hari ini makan." Kenapa? Saya ini Ibu tahu, ya, tanggal 10 sebetulnya dinyatakan lulus. Kan mereka ini P1 ya, prioritas pertama, prioritas 1 yang sudah dinyatakan lulus dari P3K. Tiba-tiba tanggal 6, sebetulnya tanggal 10 Maret itu sudah ada penempatan bagi mereka. Tetapi tanggal 6 Maret ujuk-ujuk tiba-tiba mereka mendapatkan pembatalan yang tidak tahu dari mana. Apa sebabnya? Mereka mengadu kepada kementerian, tetapi mereka tidak menerima jawaban yang menyenangkan hati mereka. Berjalan kaki dari kementerian ke Senayan.
Bisa dibayangkan Pak Menteri, kita semua ini berasal dan dididik oleh guru-guru kita. Kita tidak ada di ruangan ini, kita tidak menjadi apa-apa kalau tidak melalui seorang guru, ya. Dari orang keluarga kita berjalan, kita mendapatkan akhlak. Dari guru pun kita mendapat tutur akhlak dari mereka. Karena al-akhlak fauqal ilm. Apakah elok? Apakah berakhlak? Sudah dinyatakan lulus, kemudian tiba-tiba dibatalkan. Ini sungguh tidak sesuai dengan kata-kata Pancasila yang kita sebutkan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Mereka yang sudah lulus, saya mohon, dan sekarang mereka sedang mendengar di FB, memantau siaran ini, bahwa mohon mereka yang sudah lulus hendaknya diturunkan SK untuk mereka. Itu saja Pak Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.